Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di video pembelajaran. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang tugas proyek etika penelitian dan plagiarisme. Program sarjana, program studi farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Dipresentasikan untuk memenuhi tugas proyek kelompok dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI, MSI. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan dua rekan saya, yaitu Yulian Dinirati dan Amaliana. Nah, berikut adalah jurnal yang kami gunakan sebagai bahan dalam pembuatan PPT kali ini. Jadi, untuk memulai presentasinya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yulian Dinirati. Bab 1 Pendahuluan. Berbicara tentang penulisan suatu karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, maka tidak luput dengan yang namanya penelitian ilmiah. Apakah itu dilakukan di lapangan ataupun di dalam pustaka. Salah satu hal yang paling penting ketika melakukan penelitian adalah dalam hal pengumpulan data ataupun sampel. Karena dalam hal ini seseorang memerlukan interaksi dengan banyak pihak yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Jadi, yang sangat diperlukan dalam menghadapi masyarakat adalah suatu tata krama dalam bersosialisasi atau yang lebih dikenal dengan etika penelitian. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan etika penelitian? Yang kedua yaitu apa saja jenis-jenis etika penelitian, dan yang ketiga yaitu apakah yang dimaksud dengan plagiarisme. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian etika penelitian, yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis-jenis etika penelitian, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengertian dari plagiarisme. Untuk manfaatnya yaitu agar dapat mengetahui pengertian dari etika penelitian, yang kedua yaitu agar dapat mengetahui jenis-jenis etika penelitian, dan yang ketiga yaitu agar mengetahui pengertian dari plagiarisme. Bab 2 Tinjauan Pustaka. T2.1 Pengertian etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, antara lain tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, eta artinya adalah adat kebiasaan etika dalam ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengajian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, pencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan metode ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya yang disesuaikan dengan alat adat istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat ia meneliti. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis etika plagiarisme. Yang pertama itu adalah norma sopan santun, yaitu peneliti memperhatikan konversi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua adalah norma hukum, yaitu bila terjadi pelanggaran dalam penelitian, maka peneliti akan dikenakan sanksi. Yang ketiga yaitu norma moral, yaitu peneliti mempunyai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam melakukan penelitian. 2.3 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika penelitian. Yang pertama yaitu informed consent. Tujuan utama dari informed consent adalah menginformasikan dan melindungi subjek penelitian melalui penjelasan dan diskusi informasi yang relevan.
berupaya untuk meningkatkan pengertian partisipasi dan meyakinkan keputusan untuk berpartisipasi atau melanjutkan partisipasi yang dilakukan secara sukarela. Yang kedua yaitu lembar informasi pasien yang merincikan aspek penelitian, yaitu yang pertama judul penelitian, yang kedua undangan untuk berpartisipasi dalam penelitian, yang ketiga tujuan dan penjelasan signifikan penelitian, yang keempat yaitu waktu penelitian, yang kelima yaitu penghentian partisipasi indikasi kontribusi sukarela, yang keenam yaitu risiko yang dapat terjadi, yang ketujuh biaya dan kompensasi, yang kedelapan yaitu anonimitas dan kerahasiaan. Yang ketiga yaitu kerahasiaan dan privasi. Penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu, termasuk informasi yang bersifat pribadi. Tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan privasi dan kebebasan individu tersebut. Yang keempat yaitu privilege communication, sebuah komunikasi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan kerahasiaan. Yang kelima yaitu menghormati dan bertanggung jawab. Hormat dalam penelitian merujuk pada menghormati seseorang dan menghormati kebenaran. Dari sisi etimologis, kata plagiat berasal dari bahasa Inggris, plagiarisme, sebelumnya plagiari. Kata Inggris ini diderifikasi dari kata Latin plagiarius yang berarti pencuri atau penjiplak. Berdasarkan etimologi, dari arti kata, plagiat adalah tindakan mencuri gagasan atau karya intelektual orang lain dan mengklaim atau mengumumkannya sebagai pemiliknya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 disebutkan bahwa plagiat meliputi 1. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. 2. Mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau menyatakan sumber secara memadai. 3. Merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan suatu sumber secara memadai. 4. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. 2.5 Tipe-tipe plagiarisme. Yang pertama yaitu plagiarismide. Plagiarisme ini merupakan plagiarisme di mana seseorang menjiplak ide orang lain dalam membuat sebuah karya. Tipe plagiarisme ini sulit dibuktikan karena ide itu bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Misalnya membuat karya dengan menjiplak ide orang lain, hanya diubah sedikit namun intinya ide tetap sama dengan yang dijiplak. Yang kedua yaitu plagiarisme kata demi kata. Tipe ini yaitu apabila mengutip karya orang lain, kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya, sampai seluruh ide penulis aslinya benar-benar terambil. Misalnya dengan mengambil beberapa kata atau kalimat dari karya seseorang lalu diletakkan pada karyanya sendiri pada bagian-bagian tertentu sampai isinya sama dengan karya yang dijiplak. Nah, yang ketiga yaitu plagiarisme atas sumber. Plagiarisme tipe ini merupakan plagiarisme di mana seseorang tidak menyebutkan secara lengkap sumber referensi yang dirujuk kutipan. Misalnya pada penulisan footnote tidak memadai atau tidak disertakan nama penulis
atau disisipkan footnote dengan halaman yang tidak sesuai. Yang keempat, yaitu plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme tipe ini yaitu apabila seseorang mengakui karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Misalnya mengganti nama karya orang lain menjadi namanya sendiri untuk mendapatkan nilai. 2.6 Sanksi bagi pelaku plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiarisme sebagaimana telah diproses menurut prosedur akademik diberlakukan secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Sanksi-sanksi tersebut terdiri atas yang pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, yang kelima yaitu pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang ketujuh pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan. 3.1 Kesimpulan. Etika penelitian adalah suatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seorang peneliti dalam memperoleh data-data penelitiannya yang disesuaikan karya tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Nah, sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen kami, yaitu Ibu Dayu Putri Rahayu SSI MSI. Dan saya mohon maaf apabila ada tingkah laku atau kata kami yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.